Shakaranamaya Sukoranamaya Sakaranamaya Shakara. Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang Tuhan. Kiaranamaya Sukoranamaya Shakaranamaya Kiaranamaya Sakaramo Shakaranamaya Sakaranamaya She Kiaranamaya Shakaranamaya Sakaranamaya Shadadadada Kiaramo Kiaranamaya Shadadade Shakaradare Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari sekali lagi. Oh, let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell.
ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi naikkan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Tuhan, buat pagi hari ini kami mau menyatu dengan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Buat setiap mesbah pribadi pagi hari ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, biar terbuka setiap portal-portal ilahi. Syakaramo. Pagi hari ini Tuhan, mari turunkan yang dari surga heaven-Mu Tuhan. Dan biar semua penghalang-penghalang semua penghalang-penghalang berkat, semua Tuhan selubung demi selubung, biar dikoyakkan pagi hari ini sekali lagi. Shadabaraba shadadadada. Shakanaramo, Shakanaramo, Shakanaramo.
di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap penyembahan ini naik di hadapan-Mu. Oh Jehovah, mulai panggil nama Allah. El Shaddai, Jehovah, Elohim, Shaddai. El Shaddai, Ruach Kodesh, Elohim. Tuhan, biar panji-panji nama-Mu ada atas setiap keluarga demi keluarga. Kiarabo, Kiaramo, Kiaraba Sherere, Mari sapa Roh Kudus, mari sapa Roh Kudus. Elohim, panggil namanya, kau boleh panggil dia Bapa. Yesua, Yehova Nisi, Jehovah Jireh, Shakana Rabba Shad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 a, Master of Breakthrough, El Elyon, Shakana Ramo, Ruach Kodesh, Shaddai, Shararo, biar nafasmu menyatu
dalam hadirat-Mu, pelukan surga. Kieremo shadadadadadadada shede. Mari cium kakinya dengan penyembahan-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Syadadadare. Biar mesbah penyembahan ini menembusi Tuhan setiap rumah demi rumah. Syakana ramo syad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 a. Sampai surga-Mu menyentuh, sampai surga-Mu ada di rumah demi rumah, ada di kota demi kota. Sekali lagi Tuhan, kami mau buka setiap portal-portal surga, dan biar semua yang ilahi itu Engkau turunkan Tuhan. Semua penghalang-penghalang dikoyakkan. Semua mulai dari langit kedua, ketiga, keempat, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penguasa-penguasa Shada bara baba 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 Shada da 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 Kiaramo shada da 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 Ya Rabba shada da da Ya Rabba Ya, biar tidak ada satupun, semua penghalang-penghalang tembok kemustahilan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berkata di datanglah Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Roh Kudus, Engkau hadir dari rumah ke rumah. Mari Roh Kudus, biar Engkau ada di dalam setiap persekutuan. Mari Roh Kudus, setiap kali kami menyembah, nafas-Mu itu dihembuskan. Nafas-Mu itu di atas setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di setiap yang merindukan-Mu, Tuhan. Mari katakan, Tuhan, ajari aku merindukan-Mu lebih lagi. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mari sapa, mari panggil. Engkau boleh panggil dengan setiap semua yang pribadi. Holy Sweet, Kau yang manis Tuhan.
buka hati menyembahmu Yesus. Kiaramo Syakana Kiana Ramo Shokono Robose. Ku buka hati ku buka hati mari buka setiap hati kita pagi hari ini untuk Roh-Nya berbicara, untuk Roh-Nya berbicara. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Syakana Ramo Penuhi kami kuasa alam Maha. ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sekali lagi biar anak-anak-Mu belajar. Biar anak-anak-Mu sungguh ada di mana Tuhan Engkau pindahkan dari semua yang natural masuk ke dalam heavenly realm. Karena sesungguhnya heavenly realm itu adalah disitulah habitat kami. Disitulah tempat kami ini ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita rindu untuk mengalami dari semua yang jasmani yang hari-hari ini ada, untuk kita mulai masuk ada di dalam setiap berkat-berkat yang dari surga. Ya, kita tahu Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kita semuanya. Dia adalah Tuhan Allah yang dari surga, tapi dia turun ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi seperti kita. Tinggal di dalam tubuh manusia. Tinggal di dalam daging, tinggal di dalam dunia di mana seluruh hukum-hukum dunia itu juga berlaku di dalam hidupnya. Yang menjadi masalah, Tuhan Yesus tidak pernah hidup daripada hukum dunia, tetapi Yesus dialah role model, dia adalah teladan di mana seorang yang tinggal di dalam tubuh jasmani, tinggal di dalam tubuh manusia daging, tetapi dia tinggal di dalam yang namanya heavenly realm. Sehingga tidak ada satupun hukum dunia yang bisa menghalangi. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau baca dari Yohanes 5 ayat yang ke-19. Katakan seperti ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu daripada dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Selama Yesus tinggal di bumi ini, Yesus tahu tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri saja. Oleh sebab itu dia berkata, aku harus melihat bagaimana mengerjakan. Aku harus melihat bagaimana Bapa mengerjakan. Dan pada waktu dia mulai melihat apa yang Bapa kerjakan, maka dia mulai bisa mengerjakan seperti yang Bapa. Nah, untuk masuk dari natural ke heavenly realm, seringkali kita ini merasa bisa buat apapun juga. Kita bisa merasa bisa untuk berbisnis, kita merasa bisa bekerja, kita merasa bisa melayani, kita merasa bisa menyembah, kita merasa bisa untuk menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan. Ya, apa yang putuskan, apa yang kita kerjakan itu berdasarkan apa yang kita bisa. Tetapi seberapakah kita sungguh untuk banyak hal, kalau kita mau pindah dari natural ke heavenly realm, kita ini belajar untuk datang kepada Bapa dan melihat bagaimana Bapa mengerjakannya. Untuk itulah yang membuat kita ini harus berubah dari pikiran manusia kepada pikiran Bapa. Cara manusia kepada cara Bapa. Kekuatan manusia kepada kekuatan Bapa, yaitu kekuatan surga. Seberapa banyak? Sekali lagi saya cuma bisa mengingatkan, untuk kita heavenly realm, ya, kita bisa datang kepada Bapa. Caranya gampang. Tanya kepada Roh Kudus. Untuk banyak hal, mulailah dengan tanya dengan Roh Kudus. Saya ini sudah belajar untuk saya mulai mengenali Roh Kudus. Saya masuk, bahkan Kudus itu punya nama pribadi. Dia dengan saya, dia berkata, panggil saya Holy Sweet. Ada banyak hal pewahyuan secara pribadi itu ada dalam hidup saya. Tetapi tahun ini Tuhan itu berkata, boleh enggak? Apapun, mau suka, mau enggak enak, mau bahagia, mau sedih, mau dapat berkat, atau engkau sedang membutuhkan berkat, reaksi pertama, engkau jangan cari manusia. Engkau jangan putuskan karena dirimu sendiri. Tetapi reaksi pertama, respon pertama, engkau datang kepadaku. Dan saya pun juga harus belajar Bapak Ibu. Seringkali saya lupa. Buat banyak hal pada waktu orang-orang tanya, Bu ini keputusannya bagaimana? Bu ini caranya bagaimana? Saya kadang-kadang pun masih lupa. Respon pertama saya menyelesaikannya dengan semua yang pernah saya tahu. Saya menyelesaikannya karena sebuah kebiasaan. Tetapi bisakah kita mulai hari ini, saya dan Bapak Ibu semuanya, respon pertama kita adalah datang kepada Dia dan tanya kepada Dia. Dan itulah yang membuat kita akan mulai berpindah dari natural kepada heavenly realm. Di Yohanes 14 ayat yang ke-10 dikatakan, tidak percayakah kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pada waktu kita ini bertanya, pada waktu respon kita yang pertama kali kita datang kepada Tuhan kita,
kepada Roh Kudus, kepada Bapa, maka yang terjadi kita akan dibuat tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Pekerjaan kita sehingga apa yang kita katakan bukan lagi berasal dari diri kita, tetapi berasal daripada Tuhan Roh Kudus, berasal dari surga, berasal dari Bapa. Mungkin itu sebuah respon kecil, tetapi bisakah kita yang pertama kali untuk mengubah dari natural menjadi heavenly realm? Pertama, kita belajar respon kita adalah terhubung dengan Bapa, terhubung dengan Roh Kudus, terhubung dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita belajar. Hari itu kita tahu tentang bagaimana memakan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, dikatakan seperti ini. Hari itu Tuhan Yesus melihat ada kebutuhan yang begitu banyak. Ada 5.000 orang yang mengikuti dia. Dan sesungguhnya dikatakan mulai dia berbelas kasihan. Karena melihat mereka sudah seharian mengikuti Tuhan Yesus. Maka ada belas kasihan dari Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Tuhan Yesus mulai memerintahkan ke murid, beri mereka makan. Dan hari itu respon murid-muridnya berkata, Tuhan, bagaimana ini memberi makan? Ada 5.000 orang bersama-sama dengan kita. Dan hari itu cuman ada 1 anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan murid berkata, ini yang aku temukan. Yang ini yang bisa aku dapatkan dari jemaat yang ada. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Natural akan selalu bawa engkau pada perhitungan manusia. Semua yang natural itu akan membuat engkau melihat sebuah solusi yang terbatas dari manusia. Semua yang natural itu tidak akan pernah bisa menjawab sebuah kebutuhan manusia. Tetapi hari ini, sekali lagi, hari itu Tuhan Yesus berkata apa? Bawalah kemari, berikan kepadaku. Selama semua yang tidak akan pernah hitung, tidak pernah cukup. Hanya 5 roti dan 2 ikan dan kebutuhannya begitu besar. Semua yang natural tidak akan pernah bisa menjawab sebuah kebutuhan. Dan hari itu Tuhan berkata, datang kepadaku, berikan kepadaku. Maka 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Kita tahu apa yang Tuhan kerjakan. Alkitab berkata dipecah-pecahkan dan segala sesuatunya. Tetapi sekali lagi, hari itu untuk menjawab sebuah yang menjadi dari natural menjadi sebuah yang heavenly, seringkali akan diperhadapkan pada semua yang kebutuhan, semua masalah, sebuah kondisi yang tidak pernah masuk akal, yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Sebuah kondisi di mana kita ini hanya punya perhitungan yang dari manusia. Bapak Ibu, untuk ini saya tidak sedang bicara tentang kebutuhan. Tapi saya mau berkata begini, bagaimana perhitunganmu secara manusia? Mungkin engkau berkata seperti ini, Michelle, hari ini saya bertanya, kebutuhanmu secara manusia untuk 1 bulan engkau membutuhkan berapa rupiah?
Michelle berkata kebutuhannya secara perhitungan manusia setiap bulan cuma butuh 1,5 juta. Itu perhitungan natural. Tetapi hitungan surga berbeda. Hitungan surga, Bapak ingin mencurahkan lebih daripada 1,5 juta. Yang dia pengen berikan adalah 10 juta, 20 juta. Tetapi saya akan berhadapan dengan bagaimana mungkin saya mendapatkan 10 juta. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan 20 juta. Sekali lagi kita harus pindah dari semua yang dari manusia kepada yang surga. Hitungan manusia hanya membutuhkan 1,5. Tetapi hitungan surga berkata enggak cukup Michelle. Hanya dengan 1,5 juta kamu membutuhkan yang namanya 10 juta, 20 juta. How? Bisakah kita merubah cara berpikir kita pada waktu kita datang kepada Bapa, pada waktu kita datang kepada Roh Kudus, akan mulai memberikan sebuah cara berpikir yang baru. Tuhan akan mulai berkata, Michelle, kamu tidak lagi hidup buat dirimu. Kamu akan mulai membiayai, kamu mulai akan memberikan beasiswa, kamu akan mulai memberikan menolong orang-orang yang ada di sekitar. Bagaimana kita ini bisa pindah dari yang natural ke heavenly realm? Pakai cara pikir Allah. Jangan pernah pakai hitungan manusia. Hari itu seorang anak, hari itu dia juga lapar. Dan dia melihat, dia bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan saya percaya dia bawa itu, dia tahu 5 roti dan 2 ikan itu cukup buat dia kenyang. Sampai dia pulang lagi ke rumah. Tetapi hari itu yang dia lihat bukan cuman kebutuhan untuk diri. Karena dia hitungan manusianya berkata 5 roti dan ikan itu cukup untuk dirinya. Tetapi pada waktu dia melihat Yesus, tiba-tiba dia melihat cara berpikir surga. Dia mulai melihat sesuatu yang beyond the natural. Lebih daripada yang harusnya menjadi kebutuhannya. Dan dia berkata, iya, ini bukan lagi bicara kebutuhanku untuk makan seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Tetapi anak itu melihat sebuah kebutuhan di mana ada 5.000 orang yang harus diberi makan. Maka dia bawa 5 roti dan 2 ikan ini kepada rasul. Sebetulnya dia bisa kok, dia makan sendiri. Tetapi hari itu saya belajar, dilihat segala sesuatunya dari kacamata surga, dari kacamata Bapa. Maka dia berespon seperti surga berespon. Dan dia berkata, aku berikan 5 roti dan 2 ikan yang aku bawa. Seharusnya bisa itu mengenyangkan aku. Kenapa? Hari ini aku melihat surga melihat. Bahwa kebutuhannya bukan cuma aku yang lapar. Tapi ada 5.000 orang yang lapar. Untuk engkau hidup masuk di dalam yang namanya hukum-hukum pindah dari yang natural kepada heavenly. Yang pertama, engkau akan mulai diperhadapkan dengan semua yang mustahil yang tidak masuk dengan hitungan manusia. Tetapi sekali lagi respon menentukan. Apakah engkau hanya melihat manusia ini paling enak ya datang ke Tuhan doa minta. Kalian cuma minta sih untuk kebutuhanmu, untuk keperluanmu. Tetapi engkau tidak pernah melihat bagaimana keperluan dan kebutuhan surga. Ini
untuk kita pindah dari yang natural ke heavenly realm. Mari belajar lihat dari kebutuhan kita, hitungan manusia, pindah kepada kebutuhan surga, kepentingan surga, hitungan surga. Dan engkau akan mulai lihat bagaimana. Buat saya setiap bulan hanya per 30-50 juta. Tapi untuk lautan, untuk keperluan rumah saya membutuhkan minimal 200 juta, 300 juta setiap bulan. Maka itulah saya harus pindah dari yang ada. Saya hari ini, saya mulai masuk kepada yang heavenly, dari yang natural. Dari yang setiap 10 juta gaji yang diberikan, saya harus bisa masuk kepada berkat surga. Di mana 200 juta, 300 juta itu Tuhan sediakan untuk saya ambil. Dan saya percaya hari ini Tuhan itu bisa rasakan di hati berkata, "Nak, Nita, hari ini 200-300 juta sudah tidak cukup buat engkau. Kamu harus mulai masuk kepada 501 M. Karena engkau harus banyak. Engkau harus membuat lebih banyak lagi." Ya. Hari itu anak itu mau menembusi semua tembok. Saya mau berkata untuk itu. Anak ini berkata percaya loh. Hari itu dia juga lapar. Tapi pada waktu serahkan 5 roti dan 2 ikan. Dia percaya dia tidak pernah lapar. Dia percaya dia akan dicukupi kebutuhannya. Dan hari itu sekali lagi apa yang ada pada dia tembusi semuanya. Dan dia berkata, aku percaya. Seberapakah kita bisa percaya? Untuk masuk dari natural ke heavenly butuh yang namanya percaya. Tetapi untuk sampai kita menjadi percaya, ternyata ada banyak tembok. Ada begitu banyak penghalang saya untuk menjadi percaya bahwa saya punya jatah 1 M. Yang pertama apa? Wadah saya masih terlalu kecil. Saya harus memperbesar wadah saya. Temboknya apa? Seringkali saya malas, tembok kemalasan. Saya malas kerja lebih keras. Saya malas untuk sapu bersih. Saya malas untuk punya connecting lebih banyak. Ada banyak kemalasan yang itu menghalangi saya. Belum lagi ketidaksabaran saya. Kita ini seringkali mau instan. Kita mau terima 1 M per bulan. Tetapi kita maunya instan. Kita tidak pernah membuat otot-otot iman itu bekerja. Hari ini ada begitu banyak tembok. Sampai kita bisa menjadi percaya. Hari ini apa tembok-tembokmu? Hari ini mulai catat tembokmu itu apa. Dan itu mulai potong, runtuhkan. Supaya apa? Kita bisa masuk tidak lagi ke alam natural. Tetapi kita mulai masuk ke heavenly. Ya, saya akan tutup dengan kisah ini. Saya minta tolong untuk ambilkan minyak. Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan minyak urapan dengan emas di dalamnya. Ya, buat semua yang hari ini, pagi hari ini, dan semua yang rajin ikut heavenly, Bapak Ibu nanti boleh tulis semuanya yang sudah masuk di grup, semuanya tulis nama-namanya, ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa ambil di Mahanaim, ya. Ada yang di luar kota, di luar Jabodetabek, di luar kota, dan kata, Bu, saya mau Bu. Bapak Ibu boleh kasih, tulis alamatnya.
Dan nanti kita akan hubungin bagaimana untuk kita bisa mengirim setiap minyak demi minyak. Kenapa? Saya mau kita mulai masuk ke dalam heavenly. Tapi kita mau belajar satu perkara lagi. Hari itu Elia berhadapan dengan yang namanya nabi-nabi Baal. Sekali lagi natural, kita pindah kepada heavenly. Hari itu ada Ahab yang dia sangat membenci Elia. Dan dia berkata, Elia, bukan lagi engkau yang apa yang engkau katakan itu yang menentukan di Israel. Tetapi aku punya nabi-nabi Baal. Aku punya nabi-nabi Toret. Kenapa? Siapa? Oke, ya. Ya. Dan dia sekali lagi, dia diperhadapkan dengan sebuah yang tidak masuk akal. Buat saya selalu berkata gini, saya tidak sedang berkata bahwa mezbah yang dibuat oleh Habel itu biasa-biasa. Tetapi buat saya ini keren sekali. Hari itu Habel membuat mezbah dan itu asap naik sampai ke surga. Tapi yang keren dari Elia adalah mendatangkan api yang dari surga. Turun menjilat persembahannya. Itu keren sekali. Itu sungguh-sungguh memasuki yang namanya dari natural kepada heavenly. Loh, kalau membuat mezbah harusnya api dari bawah ke atas. Tetapi Elia, kita sudah baca di Alkitab ditulis, api dari surga menyambar. Hari itu apa yang dilakukan Elia? Ya, dikatakan seperti ini. Di 1 Raja 18 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan itu. Untuk pindah natural ke heavenly harus ada mezbah. Mezbah-mezbah yang dibangun. Mezbah di dalam keluarga demi keluarga. Mezbah pribadi, mezbah kota, mezbah bangsa. Harus ada mezbah yang dibangun. Bapak Ibu, saya mengucap syukur Bapak Ibu rajin untuk ikut Heavenly Realm dan hari ini sampai 180-100 lebih. Ya. Hari ini 230. Saya mau berkata sekali lagi, apa yang kita buat Selasa dan Jumat, Selasa dan Kamis, Selasa dan Jumat itu mezbah yang kita naikkan untuk Heavenly. Saya mau berkata, mulai perbaiki mezbah pribadi. Maka engkau akan mulai melihat apa yang natural akan diubahkan masuk ke heavenly. Amin. Ya, hari ini sekali lagi yang pertama kita mau kerjakan, runtuhkan tembok-tembok. Tembok ego, tembok kepentingan diri sendiri, tembok ketakutan, tembok ketidaksabaran, apapun yang menjadi penghalang dalam hidupmu. Untuk engkau masuk kepada percaya dan heavenly realm. Tetapi yang kedua yang kita mau, saya hari ini, ayo perbaiki mezbah-mezbahmu. Bagaimana mezbah korban, bagaimana mezbah engkau meletakkan taburan, bagaimana mezbah doa, bagaimana mezbah penyembahan, mezbah ketaatan, dan ada begitu banyak mezbah lagi. Dan mulai perbaiki setiap mezbah-mezbah pribadi. Maka kita akan lihat dari natural berpindah kepada yang heavenly. Amin. Ya. Yuk mari saya ajak untuk kita berdoa dan menyembah sekali lagi. Dan kita akan tutup dan saya akan lepaskan blessing. Karena saya lihat sungguh ada begitu banyak hari ini dibutuhkan yang heavenly. Ya, saya kemarin dihubungin ada begitu banyak penipuan,
Ada begitu banyak bisnis-bisnis yang hari ini berurusan dengan yang namanya peraturan demi peraturan. Ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan. Dikeluarkan peraturan bahwa tanah yang lebih daripada 5 tahun tidak dikenakan bisa diambil oleh negara. Jadi ada begitu banyak Bapak Ibu yang kita ini sudah tidak bisa lagi hidup dengan semua yang natural. Tetapi kita harus mulai pindah dari natural masuk ke heavenly. Buat Bapak Ibu yang hari ini membutuhkan, engkau tidak bisa lagi semua yang natural dan engkau harus masuk ke semua yang heavenly. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dan saya angkat minyak ini, minyak yang isinya emas ini. Saya akan berkata, Tuhan, biar ada yang dari surga, biar yang cemerlang. Sekali lagi kami mau datang kepadamu Tuhan. Biar anak-anakmu ini Tuhan, kalau hari ini jalan-jalan di surga itu terbuka, jalan-jalan di surga itu terbuat dari emas Tuhan. Mari Tuhan hamba minta biar pertolongan, biar setiap yang membutuhkan, biar semua anak-anakmu mulai berpindah dari yang natural kepada yang heavenly Tuhan. Syakana raba syadadar, hamba angkat minyak urapan ini sekali lagi. Mari Tuhan, mari Tuhan hisapkan kami, masukkan kami dalam kemuliaan-Mu. Syadabaraba syad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 Ya Tuhan, pagi ini kami kembali menaikkan setiap mezbah kami. Ya malaikat, mari malaikat surga, mari minta. Saya lihat sungguh Tuhan berikan malaikat-malaikat untuk rumah demi rumah. Mari aktifkan malaikat demi malaikat. Ya, malaikat penjaga, malaikat destiny, malaikat keajaiban, malaikat perjanjian, malaikat penggenapan, malaikat berkat, yes, malaikat mujizat, malaikat kesembuhan, Syadabarabashe, malaikat mezbah, malaikat mezbah, malaikat yang ada di hadirat dan tata Allah sendiri. Alirkan yang dari surga, alirkan yang dari surga Tuhan. Alirkan yang dari surga Tuhan, alirkan yang dari surga. Tuhan, hamba angkat minyak ini di hadapan-Mu Tuhan. Biar berkat-Mu, curahan di surga, biar urapan ini mulai membersihkan, mulai meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang untuk kami masuk kepada heavenly realm. Tuhan, biar ada sungguh terobosan-terobosan untuk semua yang sakit menjadi sembuh,
Semua yang membutuhkan berkat-berkat yang baru, Engkau curahkan. Keajaiban, mukjizat, semua yang mereka butuhkan Tuhan. Hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya sungguh lihat ada malaikat-malaikat yang Bapak Ibu harus aktifkan di rumah Bapak Ibu. Ada malaikat berkat, ada malaikat perjanjian, ada malaikat penggenapan, ada malaikat hadirat Tuhan, ada malaikat penyembahan. Ada begitu banyak malaikat yang surga mau berikan. Tapi itu harus diaktifkan. Tuhan, mampukan kami untuk memperbaiki mezbah pribadi kami Tuhan. Tuhan, hamba angkat sekali lagi minyak ini di hadapan-Mu. Biar pada waktu mereka menerimanya, mereka ada urapan yang dari surga itu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada. Tumpangkan tangan-Mu sendiri Bapa, supaya kami berpindah dari natural kepada heavenly realm. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, ini minyaknya. Ya Bapak Ibu, nanti yang Jabodetabek bisa ambil di Mahanaim.